Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di kuliah Prinsip Dasar Akuntansi. Hari ini kita sudah masuk ke materi penyelesaian siklus akuntansi. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya. Nanti akan Ibu bahas dengan 2 pekan, pekan ini dan pekan depan sebelum UTS. Oke, sebelumnya suatu proses akuntansi yang diawali dengan yang pertama menganalisis bukti transaksi, kemudian kita melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut, kemudian kita posting ke buku besar, dan diakhiri dengan akhirnya kita membuat laporan keuangan. Itu namanya adalah siklus akuntansi. Nah, kalau kita lihat bagannya seperti ini. Bagannya yang pertama ada tahap identifikasi. Apa yang harus kita identifikasi? Itu bukti transaksinya. Nah, kalau ada bukti transaksi dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis, kemudian kita lihat dulu bukti transaksinya. Kemudian kita lakukan recording atau pencatatan yang bisa kita lihat atau kita bisa menggunakan acuan, yaitu bukti transaksinya, entah itu nota, faktur, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita buat jurnal umum. Nah, itu adalah tahap pencatatan atau recording. Yang kedua ada tahap penggolongan atau classification. Yang pertama harus kita buat adalah buku besar. Kita masukkan ke dalam akun-akun. Yang pertama misalnya golongan kas masuk kas, golongan penjualan misalnya atau pendapatan kita masukkan ke pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk tahap ikhtisar. Kita buat yang pertama ada neraca saldo, kedua ada jurnal penyesuaian, kita lakukan updating jika ada transaksi-transaksi yang belum kita tulis atau kita catat. Kemudian kita buat jurnal penutup, kita tutup buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Terakhir jurnal kembali. Nah, akhirnya kita masuk ke tahap intinya, yaitu tahap laporan atau reporting. Yang kita report apa? Yaitu laporan keuangan yang terdiri dari 3. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada neraca. Nah, siklus akuntansi ini materi hari ini akan Ibu langsung contohkan ya. Kita bahas kita bahas contoh yang ada di buku. Baik. Baik, yang pertama contoh soalnya. Ini adalah daftar saldo jasa konsultasi Aryulifa pada tanggal 31 Agustus 2010. Ya. Nah, kemudian ada update data dari jasa Aryulifa sebagai berikut. Yang pertama ada saldo fisik perlengkapan yang ada pada tanggal 31 Agustus adalah 975. Nah, data-data ini, data A sampai G ini adalah data yang harus kita update atau kita sesuaikan. Nah, makanya data ini akan kita buat jurnal penyesuaian yang pertama. Ya. Yang pertama ada saldo fisik perlengkapan yang ada pada tanggal 31 Agustus 2010. Nah, jumlahnya adalah Rp975.000. Nah, makanya kalau ada data atau update seperti ini kita harus lihat dulu, berarti perlengkapan yang ditulis di daftar saldonya. Nah, kita lihat ada perlengkapan 1.500 ya, atau 1.500.000 ini. Kemudian ada update lagi, ternyata saldonya tinggal 975. Maka yang harus kita bikin jurnal penyesuaian adalah perlengkapan yang sudah dipakai. Kita kurangi ya, 1.500.000 kita kurangi 975.000, kita masukkan 525.
Rp50.000. Jurnalnya adalah beban perlengkapan yang sebenarnya pada perlengkapan gitu. Selanjutnya yang B, ada beban utilitas sebesar 112.500 belum dibukukan dan tidak akan dibayar sampai akhir bulan mendatang. Maka beban 112 ini juga harus kita jurnal. Maka jurnal adalah beban utilitas pada utang utilitas. Nah, kita tulis utangnya belum ditulis dan bebannya ini juga bertambah ya. Yang ketiga, ada jangka waktu asuransi adalah 1 tahun dibayar pada tanggal 2 Agustus. Oh, berarti kalau ada data seperti ini maka si jasa konsultasi tersebut akan membayar asuransi dalam jangka waktu 1 tahun yang dibayar di awal. Nah, ini terkait dengan asuransi dibayar di muka ya. Oke, jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp150.000. Selanjutnya, pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp1.875.000 telah menjadi penghasilan pada akhir bulan Agustus 2010. Nah, maka kalau ada seperti ini maka ada pendapatan jasa yang masuk dan ada pendapatan jasa diterima di muka karena dia adalah pendapatan yang ditangguhkan. Maka jurnalnya adalah D, pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Selanjutnya ada beban gaji pada akhir bulan Agustus Rp1.125.000. Maka beban ini juga harus kita jurnal penyesuaian. Beban gaji pada utang gaji. Beban gaji pada utang gaji sebesar Rp1.125.000. Selanjutnya ada peralatan kantor yang disusutkan sebesar Rp187.500. Ingat kalau pada dasarnya peralatan kantor itu bukan seperti perlengkapan dia habis pakai, tapi peralatan bedanya adalah dia dapat disusutkan. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp187.500. Selanjutnya ada faktur atas pekerjaan yang telah diselesaikan selama bulan Juni adalah Rp2.250.000. Maka jika ada transaksi seperti ini maka kita akan buat jurnal penyesuaian dengan adanya piutang pada pendapatan. Piutang pertama pendapatan pertama. Piutang usaha pada pendapatan jasa yaitu Rp2.250.000. Oke ya, ini adalah tahap pertama yang harus kita lakukan, updating atau kita buat jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita bikin kertas kerja. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian ini adalah data yang kita ambil dari daftar saldo di awal. Kemudian jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian. Oke ya, kita masukkan satu persatu. Misalnya asuransi dibayar di muka tadi, maksudnya yang pertama piutang usaha, ada debit bertambah. Piutang usaha tadi mana? Piutang usaha di G, ada debit bertambah Rp2.250.000, kita masukkan Rp2.250.000 dan begitu seterusnya ya. Ini ada huruf-hurufnya menjadi panduan kalian, nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, yang jelas kolom penyesuaian ini harus kita buat untuk nanti selanjutnya kita buat daftar saldo setelah penyesuaian. Karena fungsi dari penyesuaian itu sendiri adalah kita mengupdate data sebenarnya di akhir Agustus 2010. Oke, selanjutnya kita buat daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, saldo ini dari mana kita debit kreditnya? Dari daftar saldo sebelum penyesuaian kita kurangi dengan penyesuaiannya. Nah, kalau nggak ada update atau kita nggak ada penyesuaian, misal kasnya, maka kas itu kita masukkan dengan nominal yang sebelumnya. Ya, itu ya. Oke, yang pertama kas nggak ada update.
Yang kedua ada piutang usaha, ada update, ada pertambahan yaitu 2.250, maka jadi totalnya 6.750. Asuransi dibayar di muka, ada penyesuaian, dia dikredit, maka dia dikurangi ya, jadi 1.650. Kemudian perlengkapan ada kredit, kita kurangi 975. Kemudian peralatan kantor nggak ada update. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, nah yang tadi ya, peralatan kantor sebesar sekian, ada akumulasinya, ada penyusutannya sebesar sekian, kita bikin akun sendiri karena ada akunnya sendiri, kita masukkan ke kredit juga 187.500. Kemudian utang usaha nggak ada update, nggak ada penyesuaian, kita masukkan saldo sebelumnya. Kemudian utang utilitas ada tambahan ya, tadi di penyesuaian kredit 112 kita masukkan. Utang gaji pun begitu, tadi ada penyesuaian kita masukkan. Pendapatan jasa diterima di muka ada debit, ada tambahan nih, maka kita masukkan ke kredit, tinggal 1.125. Kemudian modalnya nggak ada tambahan ya, masih tetap. Pendapatan jasa ada tambahan ya, karena pendapatan dan ini saldo normalnya di kredit, maka kalau tambahan pun di kredit, jumlahnya 10 juta sekian jadinya. Beban gaji tidak ada update. Beban sewa kita ada update, jadi totalnya adalah 1.875.000. Kemudian selanjutnya ada beban penyusun peralatan kantor, beban asuransi, beban utilitas, beban perlengkapan. Ini memang ada data yang baru diupdate, maka kita masukkan juga. Oke ya, kita saldo totalnya adalah sekian. Daftar saldo setelah penyesuaian 32.287.500 dan kreditnya adalah 32.287.500.